الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا بعنوان باب المراقبة، وهذا باب عظيم ومهم للغاية، وينبغي على كل مسلم أن يعنى بهذا الباب العظيم. والمراد بالمراقبة أن يراقب العبد ربه، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه ومطلع عليه، وكفى بالله سبحانه وتعالى شهيدا ورقيبا ومطلعا. وكلما كان العبد مراقبا في أعماله لربه سبحانه وتعالى صلحت أحواله وزانت أموره وحسنت استقامته وإقباله على ربه سبحانه وتعالى، بخلاف ما إذا عدمت المراقبة أو ذهبت وانعدمت أو ضعفت، فإن هذا له أثره السيء على العبد في أعماله وسلوكه. وقد أورد رحمه الله تعالى في أول هذه الترجمة آيات من كتاب الله عز وجل فيها الحث على المراقبة، فأورد أولا قول الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى مع عباده في تقلباتهم وفي أحوالهم وفي جميع شؤونهم وفي صلاتهم وعبادتهم وفي سجودهم وفي جميع أحوالهم، فهو يراهم مطلع عليهم، يسمع كلامهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، ويعلم ما تكن صدورهم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. وإذا علم العبد أن الله يراه وفي كل أحواله حين يقوم وفي تقلبه في الساجدين، يعمل على تزيين صلاته وتحسينها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لثوابه سبحانه وتعالى. فعلم العبد باطلاع الله عليه يجعله يجتهد في إصلاح العمل، وأن يعبد الله كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. ثم لو نظر الإنسان إلى حال كثير من الناس عندما يكون مثلا في صلاة ويستشعر مثلا أو يشعر أن كاميرا مراقبة تصوير تصور، أو مثلا تنقل الصلاة عبر الأجهزة إلى أماكن كثيرة، فإذا شعر بهذه المراقبة أو هذه الكاميرا أخذ يصلح من صلاته حتى لا يراها الناس إلا على هيئة حسنة، فيحسن من صلاته من أجل مراءة الناس. وهذه آفة عظيمة من الآفات، وهي آفة الرياء، نسأل الله عز وجل لنا جميعا العافية والسلامة. ودواء هذه الآفة أن يكون في قلب الإنسان المراقبة لله، وأن لا يكون التزيين للصلاة إلا لله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، أو قال الرياء. قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، أي أنه يحسنها رياء. وكما قدمت السلامة من هذه الآفة بالمراقبة، مراقبة الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuat sebuah bab dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, sebuah bab yang sangat penting yang beliau beri judul Babul Muraqabah, ya, bab tentang muraqabah,
yang bab muraqabah ini merupakan bab yang sangat agung, yang sangat penting, yang sangat harus diperhatikan oleh setiap muslim, ya, memberi perhatian khusus tentang masalah ini, masalah muraqabah. Dan ini dimaksud dengan muraqabah yaitu seorang hamba merasa bahwasanya dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bahwasanya dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan seakan-akan dia sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dua sisi. Dia merasa bahwasanya dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa Allah sedang memperhatikan dia. Allah senantiasa mengawasi dia. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Kenapa kita mengatakan bab ini merupakan pembahasan yang sangat penting? Karena seorang hamba, ya, jika dia memiliki muraqabah dalam hatinya, merasa bahwasanya Allah senantiasa memperhatikan gerak-geriknya, ya, maka akan jadi bagus amalannya, akan kuat istiqomahnya, dan akan lebih semangat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda jika perasaan muraqabah tersebut hilang dari seorang hamba, ya, akan lemah istiqomahnya, semangat beribadahnya pun lemah, ya, dan akan berpengaruh dalam kehidupannya, dalam akhlaknya, dalam tingkah lakunya. Kenapa? Dia merasa kurang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala atau merasa tidak diawasi sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan di awal bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat yang berkaitan dengan muraqabah, di mana seorang hamba harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia pun merasa dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihat engkau wahai Muhammad, hina taqum, tatkala engkau berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, tatkala engkau bergerak-gerak atau melakukan gerakan-gerakan bersama orang-orang yang sedang sujud, ya. Bahkan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat, yang sedang sujud diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah senantiasa bersama dengan hamba-hambanya dalam segala gerakan mereka. Allah mengetahui segala kegiatan mereka. Allah mengetahui segala tingkah laku mereka dan Allah mengetahui ibadah-ibadah mereka. Salat mereka Allah mengetahui. Sujud mereka Allah mengetahui. Allah melihat mereka dan Allah mendengar seluruh perkataan mereka. Allah melihat gerakan-gerakan mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hati-hati mereka. Dan jika seorang hamba mengetahui hal ini dan meyakini hal ini, maka dia akan menghias ibadahnya. Dia akan menghias salatnya dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan berusaha memperbaiki amalannya. Kenapa? Dia tahu Allah sedang menyaksikan ibadah dia. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan sujudnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan seorang hamba jika mengetahui bahwasanya Allah ittila, Allah mengetahui segala gerakannya, maka dia akan bersungguh-sungguh, dia akan berijtihad untuk perbaiki amalannya. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan dia sedang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dua sisi, seakan-akan dia sedang melihat Allah dan dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang melihat dia. Kalau kita perhatikan, ya, misalnya kita melihat orang-orang yang sedang sholat di masjid-masjid atau misalnya di Masjid Nabawi, Masjid Haram. Kemudian kita lihat ada kamera-kamera di sana. Ada kamera yang menyoting orang yang sedang sholat. Ya. Taruhlah kalau kita tahu bahwasanya ada seorang yang tahu, ada seorang yang sholat kemudian dia tahu bahwasanya kamera sedang menyoting dia. Dan dia tahu bahwasanya kamera tersebut akan menyebarkan apa yang disyuting tersebut di penjuru dunia. Maka orang ini akan benar-benar bersungguh-sungguh beribadah, berusaha benar-benar menghiasi sholatnya. Kenapa? Dia tahu akan dia dilihat oleh banyak orang. Orang banyak nonton televisi dan lihat bagaimana sholat dia. Dia tidak ingin orang-orang melihat dia dalam kondisi yang buruk. Dia hanya ingin orang-orang melihat dia dalam kondisi yang bagus. Tentunya ini merupakan riya, ya. Ini merupakan riya. Dan Syekh menjelaskan bahwasanya untuk bisa mengatasi riya yang sangat berbahaya ini, ya, hanya dengan muraqabah. Riya yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Riya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling aku khawatirkan menimpa kalian suatu penyakit yaitu syirik kecil yaitu riya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaqumur rajulu fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhir rajulin ilaihi. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhir rajulin ilaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang fitnah yang lebih berbahaya daripada fitnahnya Dajjal, yaitu syirik yang samar,
Kata Nabi SAW, seorang laki-laki berdiri, kemudian dia sholat, kemudian dia indah-indahkan sholatnya, dia bagus-baguskan sholatnya. Kenapa? Dia tahu orang sedang perhatikan sholatnya. Orang yang memperbaguskan sholatnya ini, mengindah-indahkan sholatnya, karena disoting, karena dia tahu sedang dilihat oleh banyak orang, orang ini terkena penyakit riya. Dan tidak mungkin penyakit riya tersebut akan sirna dari hatinya, kecuali jika dia menanamkan muraqabah dalam dirinya. Bahwasanya dia tidaklah menghias amalannya, kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengharapkan pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengharapkan, dia mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melihatnya, dan dia mengharapkan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyembuhkan penyakit riyanya adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah dan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. والمعية هنا في هذه الآية الكريمة هي المعية العامة، وهي معية الاطلاع، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فهو مع العباد ومع الناس أينما كانوا، فأينما تكون فالله معك مطلع عليك، يراك، يعلم بأعمالك وأحوالك، ولا تخفى عليه منك خافية. فإذا علمت أيها العبد أن الله معك اطلاعا ورؤية وعلما، فإن هذا يثمر فيك مراقبة لله في أعمالك. ولهذا فإن العبد يحتاج دوما وأبدا أن يستشعر هذه المعية، معية الله بالاطلاع والعلم، وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum, yaitu Allah senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Yang dimaksud dengan kebersamaan di sini al-ma'iyyah, yaitu al-ma'iyyah amah, yaitu kebersamaan yang umum. Artinya Allah mengetahui dan melihat segala apa yang dilakukan oleh kita dimanapun kita berada. Yaitu tidak ada satupun yang tersembunyi dari kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama hamba-hambanya, Allah bersama manusia dimanapun mereka berada. Dimanapun engkau berada, Allah bersama engkau. Tidak ada satupun yang tersembunyi tentang engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika engkau mengetahui hal ini, ya, tentunya hal ini akan menimbulkan muraqabah dalam dirimu. Engkau merasa bahwasanya Allah senantiasa mengetahuimu. Engkau merasa bahwasanya Allah senantiasa memandangmu dan melihatmu, dan mendengar segala perkataanmu, dan mengawasi gerak-gerikmu, dan mengetahui isi hatimu. Yang tentunya hal ini akan membuat engkau ya benar-benar baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaguskan, memperbaiki kondisimu. Oleh karenanya ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya seorang muslim senantiasa menghadirkan dalam hatinya firman Allah ini, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada, sehingga akan tumbuh muraqabah dalam dirinya. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا فيه إثبات اطلاع الله على كل شيء، وعلمه بكل شيء، ورؤيته لكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا استشعر العبد ذلك أثمر فيه مراقبة لله سبحانه وتعالى. ومما يذكر في هذا المقام أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء عن نفسها، فقال لها: نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، أي لا يرانا أحد. فقالت له: وأين مكوكبها؟ أي الله سبحانه وتعالى ألا يرانا؟ فتوقف الرجل لما ذكرته بالله واطلاعه. وهذا كما يقول أهل العلم أكبر زاجر وأعظم رادع للإنسان أن يستشعر اطلاع الله عليه. ولهذا ينبغي على الإنسان إذا حدثته نفسه بخطيئة أو إثم وأخذ يلتفت يمينا وشمالا يتأكد أنه لا أحد من الناس يراه ليفعل معصية أو مخالفة، بدل أن يلتفت يمينا ويسارا
ينظر أنه لا يرى أحد من الناس، عليه في هذا المقام أن يذكر نفسه بأن رب العالمين يراه، الذي خلقه وخلق جميع العالمين. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah yang selanjutnya, yaitu firman Allah, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, yang artinya sungguhnya tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Sesuatu apapun, baik di bumi maupun di langit, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dijelaskan bagaimana ittila'nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu pun, apapun juga, kecil bagaimanapun juga, tersembunyi bagaimanapun juga, baik di bumi maupun di langit, kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba merasakan hal ini, merenungkan hal ini, maka akan timbul dalam hatinya muraqabah. Ya. Akan timbul dalam hatinya merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini disebutkan ada sebuah kisah tentang seorang Arabi, orang Arab Badui yang kemudian dia merayu-rayu seorang wanita, ya, di dalam kegelapan malam, dan tidak ada seorang pun yang bersama mereka berdua. Maka sang lelaki pun berkata kepada sang wanita, wahai sang wanita, sungguhnya tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang yang hanya melihat kita. Artinya, mari kita melakukan maksiat, mari kita berzina, karena tidak ada yang melihat kita, hanya bintang-bintang saja yang melihat kita. Maka apa kata sang wanita? Fa'aina mukaukibuha. Kalau gitu, mana yang menciptakan bintang? Mana Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah tidak bersama kita? Ya. Maka berhentilah mereka dari perbuatan kemaksiatan tersebut. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya muraqabah itu merupakan perkara yang sangat kuat untuk menghentikan seorang dari maksiat. Tidak ada sesuatu pun yang lebih kuat untuk bisa mencegah seorang dari kemaksiatan kecuali merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya, jika seorang senantiasa merasa hal ini, senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, segala gerik-geriknya, maka dia akan takut melakukan kemaksiatan. Karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika datang syaitan, jika hati Anda kemudian bisikan Anda untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan dosa, kemudian mulailah Anda melihat ke kanan dan ke kiri, ngecek supaya ada orang yang bersama Anda atau tidak. Yakin bahwasanya tidak ada orang bersama Anda untuk Anda melakukan kemaksiatan, maka ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala itu sedang bersama Anda. Allah Subhanahu wa taala sedang melihat apa yang sedang Anda lakukan. Allah Subhanahu wa taala melihat gerak-gerik Anda, melihat ke kanan dan ke kiri. Daripada Anda melihat ke kiri dan ke kanan mengecek tidak ada orang, maka ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang Anda lakukan, maka tinggalkanlah ya rayuan nafsu Anda dan rayuan syaitan yang mengajak Anda untuk melakukan kemaksiatan. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل في سورة الفجر إن ربك لبالمرصاد. وهذه الآية الكريمة من سورة الفجر فيها أيضا المعنى نفسه، وهو أن الله عز وجل مطلع على العباد لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية. فقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة إن ربك لبالمرصاد، أي أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليكم لا تخفى عليه منكم خافية، فهو يراكم ويعلم بأعمالكم وأحوالكم وأقوالكم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منكم خافية. Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah ayat dalam surat Al-Fajr yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh mengawasi, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabbaka, Tuhanmu benar-benar mengawasimu, ya. Dalam surat Al-Fajr ayat 14 yang di sini Allah menjelaskan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang engkau lakukan, karena seluruhnya telah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan, "Inna rabbaka," sungguhnya Rabb engkau benar-benar labil mirsad, benar-benar mengawasi gerak-gerikmu, agar engkau sadar bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang
timbul dari dirimu, ya, baik perkataan maupun perbuatan maupun yang tersimpan dalam hatimu, kecuali diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. وفي هذه الآية كما ذكر علماء التفسير إن ربك لبالمرصاد فيها التهديد والوعيد للعصاة، فقوله إن ربك لبالمرصاد أي لمن عصاه، يمهله قليلا ولا يهمله، وإنما يأخذه أخذ عزيز مقتدر. Para ulama menyebutkan dalam ayat ini, ya, inna rabbaka labil mirsad, sungguhnya Rabb engkau benar-benar mengawasimu. Ini adalah ancaman. Jadi seakan-akan Allah mengancam orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, membiarkan engkau melakukan kemaksiatan, tapi ingatlah Allah mengawasinya. Allah membiarkan engkau, memberi kesempatan engkau melakukan kemaksiatan, tapi Allah tidak lalai. Suatu saat Allah akan menghukum engkau dengan akibat perbuatan maksiat yang engkau lakukan. Karenanya Allah mengatakan, Inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Rabb engkau benar-benar mengawasi apa yang kau lakukan, kemaksiatan yang kau lakukan, dan suatu saat Allah akan menghukumi perbuatanmu tersebut. ثم ختم الآيات بقول الله سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أي أنه عز وجل مطلع على جميع أحوال العبد في حركاته وسكناته وتصرفاته، وما تكون منه من حركة سريعة في عينه من لمحة أو نظرة أو إشارة أو غير ذلك، وكذلك ما يكنه ويخفيه في صدره، فكل ذلك رب العالمين مطلع عليه. فإذا استشعر العبد ذلك أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اجتهد في إصلاح أعماله وأحواله وأفعاله وأقواله كلها مراقبة لربه سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة معلومة، أي أنه إنما اقتصر على ذكر بعض الآيات، وإلا الآيات في هذا كثيرة، بل إنك أيها الأخ الكريم عندما تطالع القرآن تجد آيات كثيرة في القرآن تختم بإن الله خبير بما تعملون، بما تعملون خبير، بصير بما تعملون، بما تعملون بصير، ونحو ذلك كثير جدا في القرآن تختم آيات كثيرة بذلك، لأن هذا الباب باب المراقبة واستشعار علم الله وبصيرته واطلاعه باب عظيم للغاية ونافع للعبد في أعماله وأحواله كلها. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang terakhir dalam bab al-muraqabah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui pengkhianatan pandangan mata, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada, yang disembunyikan oleh hati-hati. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan melihat seluruh gerakan-gerakan seorang hamba, bahkan gerakan-gerakan yang cepat, ya, seperti gerakan mata, pengkhianatan mata, lirikan mata, isyarat mata, seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan disangka bahwasanya lirikan mata kita, jangan disangka bahwasanya isyarat mata kita, kerlingan mata kita luput dari pengawasan Allah. Seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan, wa ma tukhfis sudur, jangankan lirikan mata yang nampak, bahkan yang disembunyikan oleh hati-hati pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bergerak dalam hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jika seorang mukmin meyakini akan ayat ini bahwasanya penglihatannya, kerlingan matanya, lirikan matanya, bahkan apa yang tersembunyi dalam hatinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan benar-benar bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Akan bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya, memperbaiki gerakan matanya, memperbaiki mulutnya, memperbaiki ucapannya, karena semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menimbulkan muraqabah, merasa bahwasanya dia akan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah setelah menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah, dan bahwasanya ayat-ayat tentang bab muraqabah, tentang bab muraqabah ini sangat banyak dan diketahui. Ini isyarat dari Al-Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya ayat-ayat yang sedikit yang beliau sebutkan ini hanya ringkasan.
Sungguhnya ayat-ayat yang menyebutkan tentang muraqabah sangatlah banyak, hanya saja beliau meringkas dan menyebutkan hanya beberapa ayat. Oleh karenanya seorang mukmin jika membuka Al-Qur'an, sering dia dapati banyak sekali ayat yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Innallaha bima ta'maluna khabir, wallahu basirum bima ya'malun." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui apa yang kau lakukan, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kau lakukan, ya. Dan ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat dan Maha mendengar apa segala apa yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Oleh karenanya bab tentang al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan bab yang azim, merupakan pembahasan yang sangat penting yang hendaknya diperhatikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في باب المراقبة، بدأها بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم، قال رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال الإمام النووي رحمه الله: ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء. وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك 3 أي 3 أيام. وهذا الحديث حديث عظيم جامع، حتى إن بعض أهل العلم يسميه أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، لأن ما فصل في أو ما ورد في السنة تفصيلا أجمل في هذا الحديث العظيم. وقد سبق أن مر معنا شرح لهذا الحديث في هذه الإذاعة، إذاعة رجاء، ولنكتفي بما سبق أن مر. لكن موضع الشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في مرتبة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا ولا شك فيه الحث على استحضار العبد لقرب الله واطلاعه، وأنه مراقب الله يعلم ما يخفي وما يعلن، وهذا يوجب الخشية والإنابة والتعظيم لله والخوف منه، ويوجب النصح أيضا في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وتكميلها وتتميمها، ويثمر الثمرات العظيمة.
إذا كان العبد في عبادة لله وتقربه إلى الله يعبد الله كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah mulai menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab al-muraqabah, ya. Hadis yang pertama yaitu hadis yang masyhur, ya, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, tatkala kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih, dan rambut laki-laki tersebut sangatlah hitam. Tidak nampak padanya ada bekas-bekas safar. Akan tapi tidak seorang pun dari kami yang mengenal orang ini. Hingga dia pun duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan laki-laki ini meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini berkata, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan engkau menegakkan salat, dan engkau mengeluarkan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau melakukan haji jika engkau mampu untuk melakukannya." Kemudian lelaki ini berkata, "Sodakta, engkau benar." Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kami pun heran melihat orang ini. Dia yang bertanya dan dia membenarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki ini bertanya lagi, "Kabarkanlah kepadaku wahai Muhammad tentang iman." Maka Rasulullah SAW menjawab, al-iman yaitu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, dan beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada hari akhir, serta engkau beriman kepada qada dan qadar, baik yang buruk maupun yang baik. Maka lelaki ini berkata, engkau benar. Lelaki ini berkata lagi, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada aku tentang ihsan." Maka Nabi SAW berkata, al-ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka sungguhnya Allah melihat engkau. Kemudian orang ini berkata lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat." Maka Nabi menjawab, sesungguhnya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Orang ini bertanya lagi, "Kabarkanlah aku tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut." Maka Nabi menjawab, yaitu seorang budak wanita melahirkan tuan wanitanya. Dan engkau melihat orang-orang yang tidak memakai alas kaki, tidak memakai baju, orang-orang miskin, yaitu para penggembala kambing, tiba-tiba mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan-bangunan. Famantalaka, kemudian orang ini pun pergi. Falabistu maliyan, kata Umar, saya pun terdiam. Ya, disebutkan dalam Al-Imam Nawawi rahimahullah, yaitu Umar terdiam selama 3 hari. Ya. Bingung, ya. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Maka Umar berkata, "Allah dan Rasul yang lebih mengetahui." Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum." Sungguhnya laki-laki yang datang tadi, dia adalah malaikat Jibril, ya, yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Ya. Al-Imam Nawawi menjelaskan di sini bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat, seorang budak wanita melahirkan tuan wanitanya. Artinya apa? Akan banyak tawanan-tawanan perang, akan banyak budak-budak, sehingga akhirnya budaknya tersebut digauli oleh tuannya dan akhirnya melahirkan seorang putri, ya. Putri dari tuannya tadi, ya, manzilahnya seakan-akan seperti ayahnya, seakan-akan tuan dari ibunya sendiri, ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur yang dikatakan oleh sebagian ulama dengan ummus sunnah, ya, induk daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana surat Al-Fatihah dikenal dengan Ummul Quran, surat Al-Fatihah dikenal sebagai induk dari Al-Quran karena perincian dalam Al-Quran seakan-akan disimpulkan dalam surat Al-Fatihah. Demikian pula seakan-akan hadis-hadis yang merupakan perincian yang terdapat dalam hadis-hadis seluruhnya disimpulkan dalam
hadis Jibril ini, sehingga dikenal dengan Ummu Sunnah, induknya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan penjelasan atau syarah tentang hadis ini pernah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Syekh dalam pengajian-pengajian yang terdahulu, dan kita tidak mengulangi lagi. Bagi para pendengar yang ingin mendengarkan kembali syarah hadis ini, bisa mendengarkan melalui web Radio Roja ya. Kemudian yang jadi syahid, jadi perhatian dalam hadis ini, yaitu tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang manzilah al-ihsan, tentang kedudukan al-ihsan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihatmu. Yang ini jika seorang hamba menghayati martabat ihsan, dia meyakini bahwasanya Allah dekat dengan dia dan Allah Subhanahu Wa Taala melihat kondisinya dan Allah mengetahui segala perbuatannya, tidak ada yang tersembunyi dari dirinya, maka dia akan benar-benar berijtihad untuk bisa beribadah ya. Bukan hanya dalam kegiatan sehari-hari, bahkan dalam beribadah dia benar-benar memasangkan muraqabah tersebut. Bukan tatkala sedang maksiat saja dia mengetahui Allah melihat dia, tapi tatkala sedang beribadah dia meyakini Allah sedang melihat dia. Orang seperti ini tentunya ibadahnya akan bagus, ibadahnya akan baik, hatinya akan benar-benar konsentrasi tatkala beribadah karena dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala ya sedang melihat dia, dan ini akan menimbulkan buah yang sangat agung dan akan berpengaruh sekali dalam ibadah dia tatkala dia meyakini bahwasanya Allah sedang melihat dia. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. هذا الحديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام أصول المعاملة بينك وبين الله، والمعاملة بينك وبين نفسك، والمعاملة بينك وبين عباد الله. أما المعاملة مع الله فإنها تقوم على أصل ألا وهو تقوى الله عز وجل أينما كنت أيها العبد، اتق الله حيثما كنت، فهي قائمة على هذا الأصل، تكون دائما مراقبا لله عز وجل، لأن تقوى الله من ثمرة المراقبة، مراقبة الله في الأقوال والأفعال في السر والعلانية. فالتقوى أصل عظيم بوجوده وثباته في القلب تصلح أعمال العبد كلها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدره وقال التقوى ها هنا، بمعنى أن القلب إذا صلح بتقوى الله صلحت الجوارح وصلحت أيضا الأقوال. والأمر الثاني في الحديث ما يتعلق بالمعاملة بينك وبين نفسك. قال أتبع السيئة الحسنة تمحها، أي أنك احرص على أن تستكثر من الحسنات، وأن يكون لك نصيب وافر من الطاعات والقربات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، حتى تكون سببا لمحو ما تقع فيه من اللمم ومن المعاصي. أما الكبائر فلا بد من التوبة منها إلى الله سبحانه وتعالى. والله قال إن الحسنات يذهبن السيئات. وأما المعاملة بينك وبين الناس بأن تخالقهم بالخلق الحسن، قال وخالق الناس بخلق حسن، وذلك بأن تعاملهم بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها. وهذا أحسن ما يمكن أن يقال في الخلق الحسن، أن تعامل الناس بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها، كما قال عليه الصلاة والسلام أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. والمؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وهذا فيه دعوة إلى
أن يكون العبد في كل مكان في الغيب والعلن والسر والشهادة وفي كل مكان يراقب الله سبحانه وتعالى في كل أعماله وجميع شؤونه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق ذلك والقيام به، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang kedua dari hadis Abu Dzar Jundub bin Junada dan hadis Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunt." Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada dan kapanpun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan hendaknya engkau iringkan keburukan dengan kebaikan agar kebaikan tersebut menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, hendaknya engkau berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata hadisun hasan, hadis yang hasan. Hadis ini para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan tentang pokok-pokok cara bermuamalah. Ya, baik bermuamalah, seseorang bermuamalah dengan dirinya sendiri atau bermuamalah dengan orang lain, dengan masyarakat, dan juga bagaimana dia bermuamalah dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana dia bermuamalah dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunt." Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, seorang muslim hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menumbuhkan muraqabah. Jika dalam hatinya ada takwa, ya, maka dalam hatinya akan tumbuh perasaan muraqabah bahwasanya dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Dan takwa merupakan perkara yang sangat penting, ya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam hati seorang ada takwa dan tetap dalam hatinya ada ketakwaan, maka hal ini akan perbaiki amalannya. Seluruh amalannya akan menjadi baik karena ketakwaan dalam hatinya. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Rasulullah sallallahu mengisyaratkan kepada dadanya, dia mengatakan, takwa tempatnya di sini, takwa tempatnya di sini, takwa tempatnya di hati. Jika hati seorang hamba sudah baik, maka baik pula anggota tubuhnya yang lain. Baik pula tangannya, baik pula kakinya, baik pula tubuhnya, dan baik pula perkataannya. Adapun muamalah yang kedua itu baru muamalah seorang hamba, bagaimana dia bersikap dengan dirinya sendiri. Ya, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan iringkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, ya. Jika engkau melakukan keburukan, maka segera iringkan dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapuskan keburukan tadi. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan beri wasiat kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar, hendaknya mereka berdua memperbanyak kebaikan. Itu hendaknya kita, ya, kaum muslimin benar-benar memperbanyak kebaikan dan berusaha sebanyak mungkin melakukan amal soleh. Berusaha sebanyak mungkin melakukan amalan soleh, karena amalan soleh yang banyak tersebut akan menghapuskan maksiat-maksiat yang kita lakukan, akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, adapun dosa besar tentunya butuh dengan taubat. Tetapi selain itu maka akan dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhhibunas sayyi'at." Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Kemudian muamalah yang ketiga, yaitu bagaimana seorang bersikap berakhlak dengan manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Hendaknya engkau berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik yaitu engkau bersikap kepada orang lain dengan suatu sikap yang kau suka, engkau disikapi dengan sikap tersebut. Engkau berakhlak dengan orang lain, dengan masyarakat dengan suatu akhlak, dengan suatu perangai yang engkau suka jika engkau disikapi dengan akhlak dan perangai tersebut. Oleh karenanya dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhilal jannata." Ya, falta'ti maniyatuhu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan ingin masuk dalam surga, maka hendaknya dia meninggal dunia
dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yati ilan nas alladzi yuhibbu an yu'ta ilaih, dan dia meninggal dalam keadaan dia berbuat kebaikan kepada manusia dengan suatu perangai yang dia suka jika perangai tersebut dilakukan kepadanya. Ya, ini adalah ta'rif atau definisi dari akhlak yang mulia. Bagaimana kalau kita ingin berakhlak mulia, yaitu kita melakukan suatu amalan perangai yang kita suka jika itu dilakukan kepada kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi perhatian kita dari hadis ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada, dan kapanpun engkau berada. Seorang mukmin hendaknya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapan saja dia berada dan dimanapun dia berada, sehingga hal ini akan beri buah dan pengaruh yang besar dalam amalan-amalannya, dalam segala kegiatannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa melakukan segala kebaikan dan segala kebajikan, dan menjauhkan kita dari segala bentuk kemaksiatan. Selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Fawaz hafizahullah taala. Terima kasih ya Syekh, jazakallahu khairan atas dats yang disampaikan. Dan demikian saudaraku seiman dari kita dari kitab Riyadhus Shalihin dengan syarahnya dari pembahasan bab muraqabah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Saudaraku seiman, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk 10 menit ke depan. Alhamdulillah masih ada waktu sebelum kumandang azan salat maghrib. Kami persilakan Anda hubungi kami 0218236543. Sudah ada saudara kita untuk bertanya via telepon. Yang pertama kita sapa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Pak Walid dari Jonggol. Silakan Pak, mohon maaf dikecilkan volume radionya Pak ya. Silakan Pak Khalil. Mau tanya, ada subhat. Ada orang yang dibawakan katanya kalau kita mengikuti sholat Rasulullah SAW, kan kita tidak tahu katanya bahasa Arabia gitu. Itu bagaimana kita menyikapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa dijawab. Kan dia bilang apa tadi pertanyaan? Kan kita tidak tahu apa. Pak Khalil tadi berkata bahwa apabila kita menyampaikan bahwasanya kita harus mengikuti contoh dari salat Rasulullah SAW, maka sebagian masyarakat menyatakan bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah SAW? Bukankah kita tidak bisa melihat Rasulullah SAW dalam salat beliau sallallahu alaihi wasallam? Silakan. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، ورأوا صلاته مرات ومرات في جميع الأوقات والفروض، وكانوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام يرون صلاته ويرون أعماله ويسألونه عليه الصلاة والسلام. وجميع هذه التفاصيل التي رأوها نقلوها للأمة بكل دقة وكل وفاء وكل أمانة، فنقلوها فيجدها من جاء بعدهم منقولة بأقوال الصحابة رضي الله عنهم ورواية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما رأوها في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي جاء بعد الصحابة يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام من خلال رواية الصحابة لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذن فجواب سؤال السائل حيث يقول كيف نصلي كصلاته ولم نرى صلاته، يقال اعمل بالأحاديث التي رواها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا عملت بها كنت كذلك. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka melihat bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat bagaimana salat Nabi tatkala mereka salat di masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berulang mereka melihat bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik salat wajib maupun salat sunnah, semuanya dilihat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian
bukan cuma itu, mereka selain mereka melihat solat Nabi, mereka juga bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada yang berkaitan tentang masalah solat. Mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seluruh apa yang mereka lihat ini oleh para sahabat, ya mereka nukilkan, para sahabat nukilkan kepada umat Islam, kepada umat setelah para sahabat. Kemudian ternukilkan hingga saat ini melalui hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang datang setelah sahabat kemudian meniru para sahabat dalam solat mereka, karena para sahabat adalah yang tahu bagaimana tata cara solat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Syekh mengatakan dari pertanyaan Bapak tadi, ya, kalau kita disuruh untuk solat sebagaimana solat Nabi, bagaimana kita bisa melakukannya sementara kita tidak bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya yaitu kita mengamalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang solat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diriwayatkan oleh para sahabat yang telah melihat langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala solat. Jazakallahu khairan ya Syekh. Dan selanjutnya di kesempatan kedua ada pendengar kita di Cikampek yang sudah masuk. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bagi orang yang awam atau yang miskin ilmu seperti kami ini bisa mencapai muraqabah? Dan apa perbedaan atau persamaan antara muraqabah dengan ihsan Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apa Bu? Mohon maaf. Muraqabah dengan ihsan. Ihsan, baik. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أولا نأتي إلى آخر سؤالها نجيب عليه ثم ننتقل إلى أول سؤالها. المراقبة تثمر الإحسان، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا ثمرة من ثمار المراقبة. كل ما قويت المراقبة في قلب العبد أثمر ذلك إحسانا في العمل. كل ما زادت المراقبة زاد الإحسان في عمل العبد. وأما ما يتعلق بسؤالها الأول، هل أيضا العوام يمكن أن يتأتى ذلك منهم؟ نعم، يعني كل شيء بالمجاهدة يتيسر، والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه أمور مطلوبة من كل مسلم، لا تختص بعالم أو بطالب علم أو بمتعلم. كل مسلم مطلوب منه أن يكون دائما يراقب الله، وأن يحسن في أعماله، وأن يجتهد في تكميلها والإحسان فيها. Syekh menjelaskan bahwasanya al-muraqabah, ya, jadi pertanyaan kedua dulu yang kita jawab, yaitu muraqabah itu akan membuahkan ihsan, ya. Ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah, ya, seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihatnya maka yakinlah Allah melihatmu. Itu merupakan buah dari muraqabah. Seorang hamba yang semakin kuat muraqabahnya maka akan semakin kuat ihsannya tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika semakin lemah muraqabahnya tidak akan membuahkan ihsan. Oleh karenanya seorang berusaha untuk bermujahadah bisa menguatkan muraqabahnya sehingga menimbulkan sampai pada derajat ihsan tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah orang awam bisa mencapai derajat muraqabah? Ya, ketahuilah kata Syekh bisa, ya, jika semuanya bisa diraih dengan bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, maka akan kami mudahkan jalan-jalan kami. Oleh karenanya, setiap muslim dituntut untuk bermuraqabah. Ya, perintah ini umum mencakup seluruh muslim, bukan hanya orang alim saja yang muraqabah, bukan cuma ustadz saja yang muraqabah, bukan hanya penuntut ilmu, talib ilmi saja yang muraqabah. Seluruh muslim berusaha untuk muraqabah, meyakini bahwasanya segala gerak-geriknya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan ya Syekh. Ini adalah soal akhir untuk di sore hari ini. Ada kesimpulan akhir atau penutup untuk perjumpaan kita? Falyatafadhal mashkura. في ختام لقائنا هذا نسأل الله الكريم أن يرزقنا جميعا الإحسان وخشية الله عز وجل في الغيب والشهادة، وأن يصلح لنا السر والعلانية، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Syekh.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung acara kita pada kesempatan kali ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita seluruhnya yaitu derajat ihsan, dan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita khasyatullah, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik tatkala kita bersendirian maupun tatkala kita dilihat oleh orang lain, dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki ya apa-apa yang tidak dilihat oleh orang lain dalam dada-dada kita agar diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga agar Allah meluruskan amalan-amalan kita yang nampak oleh orang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan yang lurus, memberi petunjuk kepada kita jalan yang lurus. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa hambanya, dan semoga Allah mengabulkan doa kita tadi. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.